Yang memberikan nama Pancasila itu Soekarno pada tanggal 1 Juni. Halo, selamat siang semuanya. Hai, Perkenalkan, nama aku Raitanya Gradasi dan rekan aku Alvin. ya. Jadi kita hari ini mau bikin podcast PKT, podcast kewarganegaraan. 30. Ya, terus bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, Rumah Podcast Kewarganegaraan 30 adalah podcast di mana segala hal tentang Pancasila, pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan dibahas secara tuntas. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia. Di sini saya mengundang salah satu narasumber yang sangat unggul. Beliau ini adalah salah satu lulusan sarjana hukum dan sekarang menjabat menjadi wakil rektor di kampus Ars Universitas Bandung. Beliau adalah Dr. Arahendi SH MMMH. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Raitanya selamat siang. Ya. Biar bisa dibantu. Ya, izin Bapak, saya Raitanya Granensi dari kelompok 4 kelas 8E, izin mewawancarai Bapak untuk meminta pendapat terhadap pandangan Bapak Pancasila dan juga HAM. Baik. Apakah Bapak ada waktu? Insya Allah ya. Ya. Ya, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Ya, boleh. Pertama-tama, Assalamualaikum buat pemirsa semuanya dan adik-adik sekalian. Terima kasih atas permintaan adik-adik ke Bapak untuk melakukan podcast ini. Perkenalkan, nama saya, kalau secara lengkap ya, Dr. Arahendi SH MMMH, jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik Ars University. Pada kesempatan ini memang sudah kedatangan ada berapa orang nih, 7 ya, adik-adikku sekalian, dan meminta saya untuk wawancara terkait dengan Pancasila, topiknya, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, insya Allah ada waktu dan mudah-mudahan ini dapat berguna bagi adik-adik semuanya di dalam mempelajari Pancasila dan hak asasi manusia. Ya, Ya, Bapak boleh kita mulai? boleh. Ya. Sebelumnya Pancasila itu menurut Bapak apa sih? Nah, Pancasila itu adalah dasar negara kita, ya, dasar negara kita yang merupakan kesepakatan luhur dari bangsa Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi gini, Pancasila itu ya secara resmi ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, nah di mana pembukaan Undang Dasar 45 itu awalnya ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kapan ditetapkannya? Ditetapkannya itu adalah sehari setelah proklamasi pada tanggal berapa? Tanggal 18. Ya. Oleh siapa? Oleh Panitia Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ketuanya Soekarno-Hatta dan wakilnya Muhammad Hatta. Nah di situ ditetapkan. Jadi pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu menetapkan, ya, pertama satu mengangkat presiden dan wakil presiden, kedua menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Nah di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri awalnya itu pertama ada pembukaan, kedua ada batang tubuh, ya, batang tubuh 45, kemudian ada 6 ayat aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Nah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mungkin adik-adik sering membacakan kan ya pembukaan. Nah di situ ada susunan Pancasila. Mulainya dari alinea ke mana? Alinea mana? Yaitu alinea keempat. Ya. Mungkin hafal ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang berdasar kepada, nah di situ yang pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan pengusahaan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu secara resmi. Siapa penggalinya? Ya, yang memberikan nama Pancasila itu Soekarno pada tanggal 1 Juni. Kemudian apakah rumusannya itu dari Soekarno? Kalau rumusannya itu tadi ditetapkan oleh PPKI. Ya. Jadi waktu di sidang Badan Usaha Penyelidik Usaha
Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, di situ rapat ya. Di situ rapat dan ada kata Soekarno, kalau kita ingin merdeka ini harus mempunyai dasar negara. Nah, apa dasar negaranya? Nah, Soekarno menyampaikan ada 5 dasar. Kemudian ada Muhammad Yamin ya, juga menyampaikan, ada Supomo juga menyampaikan, tetapi semuanya bukan seperti yang ada sekarang. Nah, usulan-usulan dari para tokoh itu kemudian dirumuskan oleh tim panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Nah, dari tim 9 itu lahirlah Piagam Jakarta. Nah, di Piagam Jakarta itu ada nama Pancasila ya. Ada nama Pancasila. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 18 Agustus 1945 baru itu ditetapkan. Jadi Pancasila itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian 2002 UUD 45 itu ada amandemen, ada perubahan. Tetapi di pembukaannya itu tetap tidak ada perubahan ya. Jadi itu Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan dasar dan pegangan hidup bagi semua bangsa Indonesia dalam hal apa? Dalam berbangsa dan bermasyarakat dan bernegara itu harus sesuai dengan dasar-dasar sila-sila yang ada di Pancasila itu ya. Lanjut ya Pak ya. Hukum-hukum negara itu maksudnya ke sila berapa sih Pak? Dan kalau boleh tahu apa alasan Bapak menjawab? Jadi begini, hukum negara itu ada di tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia ya. Jadi hukum itu masuk ke berapa? Justru dalam tata urutan perundang-undang negara Indonesia tahun 2012 di situ disebutkan ada susunan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Pancasila ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketetapan MPR ya. Yang sekarang sebetulnya ketetapan MPR itu sudah tidak ada, tapi langsung kepada ada undang-undang ya. Setelah ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada peraturan daerah ya, baik peraturan provinsi maupun peraturan wali kota atau peraturan bupati. Nah, sekarang kalau misalkan hukum itu masuk kemana? Justru sebetulnya bukan hukum masuk kemana, tapi semua hukum yang ada di Indonesia itu harus bersumber kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi intinya bukan misalkan hukum itu kemana, tapi justru Pancasila itu di atas, yang istilahnya itu ini harus basah nih, kalau hujan harus kena semua ya. Jadi di Indonesia itu tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau misalkan ada peraturan hukum ya, undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka dapat dimintakan pembatalan atau perubahan kepada Mahkamah Konstitusi ya. Makanya kenapa ada Mahkamah Konstitusi? Kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45 itu undang-undang. Nah, kalau di bawah undang-undang, itu misalkan ada peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan wali kota dirasakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka itu diajukan perbaikan kepada Mahkamah Agung. Jadi di Indonesia itu yang bisa mengubah hukum dari hukum-hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pertama Mahkamah Konstitusi, keduanya Mahkamah Agung ya. Kalau Mahkamah Konstitusi itu apabila berupa undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 45 itu harus dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau misalkan di bawah undang-undang, peraturan menteri, peraturan gubernur, misalkannya peraturan presiden ternyata dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, itu dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Itu barangkali ya. Sudah lanjut ya Pak ya. Ya. Kalau menurut Bapak, fungsi Pancasila untuk Indonesia itu apa sih Pak selain jadi dasar negara? Nah, Pancasila itu digali dari bumi Indonesia yang merupakan watak bangsa Indonesia ya. Watak itu adalah sikap dan perilaku. Jadi kalau orang Indonesia itu contoh misalkan ya, sila pertama apa? Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa contohnya. Nah, artinya bahwa kenapa ada sila ketuhanan yang Maha Esa, karena bangsa Indonesia meyakini
adanya Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Nah, itu ya. Jadi kenapa misalkan harus ada Pancasila? Karena memang sila pertama itu sesuai dengan sila pertama. Jadi seluruh bangsa Indonesia dari sejak zaman prasejarah, ya, dari zaman sejarah dulu itu sudah percaya, meskipun percayanya kalau dulu misalkan ya percayanya kepada kekuatan-kekuatan alam. Ya. Nah kalau sekarang kan percaya kalau kita kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ya. Kita lanjut ya Pak ya. Jadi gini Pak, saya mau bertanya tentang satu kasus nih yang berhubungan dengan hukum negara. Di sini kasusnya bertentangan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, Contohnya apa? contohnya itu kasus pembatasan berpendapat. Pembatasan berpendapat menurut Bapak gimana kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti ini? Pendapat Bapak. Jadi begini, hak asasi manusia itu adalah salah satu hak asasi. Ya, hak asasi itu hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Ya. Manusia itu jadi manusia apabila manusia itu mempunyai hak asasi manusia. Contohnya apa? Hak hidup misalkan. Hak hidup itu hak bernapas, ya. Kemudian misalkan hak beragama. Kemudian misalkan hak menyatakan pendapat. Kemudian hak menyatakan berkumpul. Dan misalkan hak untuk tidak dimasukkan ke penjara, itu juga hak asasi manusia, ya. Nah, terkait dengan kebebasan berpendapat, di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 dikatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat itu adalah diatur oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu di Indonesia tidak boleh, baik pemerintah, siapapun itu tidak boleh adanya larangan untuk mengeluarkan pendapat. Nah, yang paling penting mungkin caranya, ya, kalau kita contohnya misalkan, kalau kita mau demo, mahasiswa misalkan ya, nah itu bukan tidak boleh, tetapi minimal harus memberitahukan kepada polisi 1 kali 24 jam. Jadi maksudnya itu kalau mau demo laporan dulu, bukan misalkan minta izin, tapi saya mau demo laporan ke polisi misalkannya. Supaya apa? Supaya demo itu tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, sehingga polisi bisa mengawal tidak terjadi misalkan kemacetan di jalan, ya, atau misalkan ada yang memanfaatkan malah banyak copet, misalkan kan begitu, ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan yang melanggar itu justru kalau misalkan tidak diperbolehkan untuk menyatakan pendapat, itu boleh, asal tadi caranya harus sesuai dengan Pancasila. Apa contohnya? Sila kedua, saling menghargai, saling menghormati, ya, dan tidak boleh misalkan ya dalam menyatakan pendapat itu menimbulkan kebencian kepada pihak lainnya, ya, atau misalkan sara, ya, atau menjelek-jelekan agama lain. Itu salah satu contohnya, ya. Saya ceritain dikit ya Pak tentang kasusnya. Pada 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apa tuh yang terjadi pada kasus tersebut? Pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa kasus tersebut bisa terjadi? Karena ada tindak kekerasan dan menimbulkan kericuhan. Lanjut ke pertanyaan ya Pak. Kenapa sih Pak kasus itu bisa terjadi kira-kira menurut Bapak? Karena apa bisa menimbulkan kericuhan? Jadi sebetulnya bukan hanya itu, banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan misalkan urusan dengan negara, ya. Banyak misalkan kasus-kasus yang tadi disebutkan. Nah, cuman kita tidak bisa menentukan apakah itu masuk kepada kategori pelanggaran hak asasi manusia atau bukan. Nah, karena kalau misalkan pelanggaran kepada hak asasi manusia itu penghilangan nyawa, misalkan yang berakibat kepada kebebasan seseorang. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan memang ada terjadi begitu, dilaporkan dan nanti ada pengadilan hak asasi manusia. Dan kita sebagai masyarakat misalkan tidak bisa mencap bahwa ini melanggar, itu melanggar, tidak bisa. Jadi yang bisa menentukan misalkan itu melanggar hak asasi manusia itu setelah dinyatakan oleh pengadilan dengan keputusan yang tetap. Ya, kalau belum ada pengadilan ya paling itu baru praduga adanya pelanggaran HAM gitu, ya. Skip dulu. Apakah
hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia? Nah, bahwa salah satu hak dalam hak asasi manusia itu hak hidup, ya. Nah, sekarang menjadi masalah apakah hak hukuman mati itu adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, sekarang kita lihat dulu hak hukuman mati itu. Biasanya hukuman mati itu lahir apabila ada seseorang yang merencanakan pembunuhan. Nah, jadi kalau ada orang yang merencanakan pembunuhan dan langsung membunuh ternyata terbunuh mati, itu biasanya diancam hukuman mati, ya. Nah, jadi istilahnya itu nyawa dibalas dengan nyawa, itu kan begitu, ya. Jadi orang yang merencanakan pembunuhan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan ternyata melakukan pembunuhan, nah itu biasanya oleh negara itu atau oleh jaksa nanti diancam hukuman mati. Nah, apakah misalkan nanti hakim yang menentukan bisa tidak dihukuman mati? Nah, kalau misalkan lihat contoh, ya, banyak yang misalkan penjara-penjara di Nusa Kambangan maupun misalkan yang tadi kasus membunuh orang, kasus ngebom, misalkan kasus narkoba, itu dihukum mati. Nah, pertanyaannya apakah hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia? Di sini ada dua pendapat, ada yang menyatakan bertentangan, ada yang juga menyatakan tidak bertentangan. Kalau di negara-negara barat katanya itu bertentangan, tapi kalau di Indonesia itu hukuman mati itu adalah masih ada dan diakui, ya. Salah satu bentuk hukuman di Indonesia itu adalah hukuman mati. Ya, kita mungkin logis saja, orang yang membunuh orang ya pantasnya dibunuh lagi, mungkin itu jalan keluarnya. Atau misalkan orang yang membawa narkoba, kemudian misalkan narkoba ini kan membahayakan bagi generasi muda, nah itu dihukum mati, itu masih ada. Atau orang yang misalkan menimbulkan misalkan ancaman bagi semuanya. Dulu ada kasus yang orang yang makan manusia misalnya, tapi itu juga tidak dihukum mati, ya, karena memang orangnya adalah ada kelainan jiwa. Jadi intinya, kalau pertanyaannya apakah hukuman mati itu bertentangan dengan HAM, ya, nah itu tergantung, ada dua pendapat. Cuman di Indonesia itu adalah masih dipakai adanya hukuman mati, ya, karena itu diatur di dalam undang-undang, ada undang-undang, ya. Lanjut ya, Pak, ya. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yang Bapak tahu? Nah, kalau perlindungan hak asasi manusia di Indonesia itu sudah ada, malah ada di Undang-Undang Dasar 45. Kalau dulu sebelum amandemen itu tidak ada, kalau sekarang ada beberapa pasal, saya tidak akan sebutkan, ya. Nanti Anda kan lagi belajar, coba searching nanti di Google pasal berapa mengenai hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, nah itu sudah ada, bahkan ada undang-undangnya, coba searching lagi, ya. Jadi ada searching lagi, itu adalah salah satu bentuk perlindungan secara hukum. Nah, sekarang perlindungannya secara pelaksanaan. Nah, kalau misalkan nanti ada orang yang diduga melanggar hak asasi manusia, ini akan diajukan di pengadilan hak asasi manusia. Itu adalah perlindungan yang ada di Indonesia, ya. Apakah terdapat pembatasan terhadap hak asasi manusia di Indonesia? Nah, mengenai pembatasannya itu di Indonesia, sebetulnya di Indonesia itu hak asasi manusia itu sebetulnya tidak dibatasi, itu sudah bukan dibatasi, justru diakui, ya. Itu diakui, ya. Coba nanti dilihat, ya, adik-adik, ada deklarasi PBB 1948, ya. Itu mengenai hak asasi, piagam PBB mengenai hak asasi manusia. Coba dilihat, ya, di searching. Bapak tidak akan ngasih itu, sekarang kan mudah searching, ya, di Google. Nah, sekarang apakah nanti ini tugas dari Bapak, bandingkan apa yang ada 10 kalau tidak salah, ya, itu sama dengan yang diatur di dalam UUD 45 atau tidak, ya. Nah, jadi sebetulnya di Indonesia itu tidak ada pembatasan. Karena apa? Karena sebetulnya Indonesia sebetulnya sudah mempunyai Pancasila, ya. Yang pertama, kalau Pancasila itu adalah menjamin seseorang untuk menjalankan ibadah, ya. Menjamin untuk beragama, kemudian toleransi, kemudian sila kedua misalnya saling menghormati perbedaan, sila ketiga persatuan, bahwa kita itu meskipun berbagai macam ragam suku, bangsa, dan agama, kita harus bersatu. Keempatnya, kalau ada masalah-masalah
itu selesaikan dengan musyawarah, dengan permusyawaratan. Kelimanya adalah bahwa negara Indonesia didirikan adalah untuk keadilan untuk semua bangsa Indonesia. Jadi sebetulnya kalau lihat dari Pancasila, apa yang di dalam HAM yang ada di PBB itu sudah tercakup semuanya, ya. Cuma mungkin tinggal pelaksanaannya. Kalau ciri-ciri hak asasi manusia itu gimana sih Pak? Ciri-ciri hak asasi manusia itu tadi kembali lagi pada definisi bahwa hak asasi manusia itu adalah pengakuan hak hidup, ya. Jadi hak hidup itu orang, contoh misalkan kalau dulu misalkan pernah dengar cerita Nabi Musa, pernah dengar nggak? Pernah, ya. Nah kalau dulu cerita Nabi Musa itu kalau misalkan ada bayi lahir, kalau laki-laki dibiarkan, kalau wanita dibiarkan hidup, kalau laki-laki dibunuh, ya. Karena apa? Karena takutnya misalkan anak itu akan melawan kepada Nabi Musa. Nah itu salah satu bertentangan, ya, aturan yang ada waktu zaman Nabi Musa, Firaun itu bertentangan dengan HAM sebenarnya kalau sekarang itu, ya. Nah kalau di kita kan sekarang itu tidak ada misalkan dipilih mana yang laki-laki, mana yang perempuan dipilih, ya. Itu satu. Keduanya, sekarang itu semua dilahirkan itu dianggap seperti manusia, ya. Karena dulu pernah terjadi zaman perbudakan, ya. Kalau perbudakan itu adalah orang yang miskin, misalkan apalagi tidak punya orang tua, misalkan udah dewasa, itu diperjualbelikan. Jadi itu tidak diperjualbelikan dan tidak mempunyai hak sebagai manusia. Contoh apa yang hak manusia itu? Misalkan hak bekerja, hak misalkan mendapatkan pekerjaan, pokoknya tergantung yang punya. Jadi beli itu manusia, ya. Jadi itu ciri-cirinya. Dan sekarang sebetulnya tadi bahwa misalkan semua manusia itu baik laki-laki maupun perempuan itu boleh hidup. Keduanya terkait misalnya sekarang budak belian, ya. Kalau misalnya apa itu budak belian, Bapak panjang ceritanya. Coba lihat di Google, ya. Jadi budak belian itu adalah itu bisa diperjual kayak pembantu rumah tangga tapi diperjualbelikan gitu. Dan dia misalkan tidak bisa misalkan kayak sekarang memilih pemilu segala macam, pokoknya tidak punya hak apa-apa. Ini seperti binatang begitu. Sekarang sudah tidak ada, ya. Bagaimana pendapat Bapak jika ada yang melanggar hak asasi manusia? Nah, kalau misalkan ada yang melanggar hak asasi manusia, misalnya contoh saja tadi ada yang mengancam ingin membunuh orang lain, ya, atau misalkan mencuri hak orang lain, ya kita laporkan, ya. Laporkan kepada siapa? Kepada yang terdekat. Kalau misalkan ada di lingkungan kita, laporkanlah ke RT, ke RW, ya. Atau misalkan lagi di jalan, ya laporkan kepada aparat yang berwenang. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak begini laporan kemana? Ya ke orang dewasa aja yang ada di situ. Kita kan misalnya pada takut, ya. Nah, udah aja laporin kepada orang dewasa. Misalkan tuh di situ saya menemukan ada orang yang lagi ditodong, ada orang yang lagi diancam. Itu harus dilaporkan, ya. Sekarang saya bertanya tentang upaya-upaya, ya Pak, ya. Jelaskan menurut pandangan Bapak upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia tetap di Indonesia. Nah, pokoknya kalau di Indonesia itu tadi sudah punya Pancasila, sudah punya undang-undangnya. Yang paling penting sebetulnya adalah sosialisasi, ya. Nah, sosialisasinya kemana? Ya mulai sosialisasi itu dari pendidikan. Kalau dulu ada pelajaran pendidikan moral Pancasila, kalau sekarang mungkin pendidikan Pancasila atau PKN ada nggak? Nah itu bisa diajarkan di sejak awal di SD, di SMP sampai ke perguruan tinggi. Itu harus diajarkan bahwa manusia itu mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan tidak boleh kita melanggar hak-hak yang sudah ditetapkan di dalam hak HAM itu, ya. Udah Pak. Udah. Lanjut ya. Kalau Bapak gak keberatan, bolehkah Bapak sebutkan lembaga internasional yang bertugas melindungi hak asasi manusia? Nah, Bapak tidak akan ini di dalam bahasa Inggris, coba cari itu Komisi Hak Asasi Manusia. Ya, ini kan belajar, ya. Nah, coba cari itu ada, ya. Badan PBB yang menangani hak asasi manusia, ya. Itu coba cari nanti di Google, ya. Nah, itu Komisi Hak Asasi Manusia, ya. Sejarah hak asasi manusia itu bagaimana sih Pak? Nah, jadi hak asasi manusia itu sejarahnya itu ada karena awalnya manusia itu tidak sederajat, ya.
Jadi manusia itu tidak sederajat apa? Karena tadi ya ada budak belian. Jadi kalau budak belian itu mau di mana pun itu terserah ya. Nah, oleh karena itu timbullah ada kesadaran-kesadaran dari para pemimpin bahwa hak asasi manusia itu bukan urusan misalkan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya akhirnya para pemimpin itu berkumpul dan tahun 48 di PBB ya itu pemimpin negara berkumpul untuk merumuskan dan keluarlah deklarasi mengenai hak asasi manusia. Kalau tidak salah ada 10 poin. Nah itu sejarahnya. Ya, tetapi di Indonesia sebetulnya kalau PBB 48 di Indonesia sebetulnya sudah ada di dalam Pancasila yang meskipun belum eksplisit. Nah kan tetapi secara eksplisit secara jelas adanya pengakuan HAM itu ada di Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen ya, amandemen tahun 2002. Pasal berapakah yang bertentangan tentang hak asasi manusia? Pasal di mana maksudnya? Pasal di undang-undang. Ya kalau misalkan di undang-undang itu pasti tidak ada yang bertentangan ya. Kalaupun misalkan Pak ternyata ada yang bertentangan. Kalau misalkan sekarang ada, itu dianggap kalau misalkan di undang-undang itu tidak bertentangan. Nah, tetapi kalau misalkan adik-adik semuanya menemukan ada yang bertentangan, misalkan ya lapor kepada yang misalkan ya kalau sekarang kan masih anak-anak. Pokoknya begini, kalau ada yang bertentangan itu ada di undang-undang, nanti itu harus diuji yang tadi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Atau misalkan kalau bukan undang-undang, kalau undang-undang kan dibuat oleh DPR dan Presiden. Sekarang misalkan ada peraturan pemerintah, ada keputusan Presiden yang melanggar, misalkan HAM, ya laporkan, yaitu ajukan ke Mahkamah Agung. Nah, kenapa begitu? Karena di kita tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh berwenang-wenang, ya. Nah, akan tetapi harus karena kita negara hukum, maka segala sesuatu itu harus diselesaikan secara hukum dan tidak boleh dengan dengan hanya misalkan aksi-aksi jalanan. Ya. Tadi misalkan kalau ada hukum yang bertentangan itu bisa ke Mahkamah Agung dan bisa ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Lanjut ya Pak, bagaimana cara menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Nah menanganinya tadi yang di Indonesia itu sudah ada pengadilan HAM. Ya. Jadi kalau misalkan memang ada satu kasus melanggar, ya kita laporkanlah kepada yang berwenang, ya misalkan ke kepolisian bahwa ini ada pelanggaran HAM. Nah nanti pengadilan HAM sendiri menentukan apakah itu bertentangan atau tidak. Kita tidak bisa menyatakan wah ini bertentangan, wah ini tidak. Itu hanya baru istilah hukum itu patut diduga bertentangan. Gitu, ya. Mungkin udah Pak, segitu aja pertanyaannya. Ada lagi? Iya, gak ada lagi. Nggak tambah banyak. Cukup dari kelompok kami ya. Ada yang lain barangkali coba di antara ini barangkali ada yang mau nanya boleh. Coba tambahan. Sok bertanya kalau mau ke sini nih, kalau mau nanya sok dari belakang. Ini barangkali dari uraian Bapak tadi kan ini belajar juga, podcast juga belajar. Ini sebetulnya adalah suatu hal yang bagus. Bapak mengapresiasi kepada guru yang menugaskan karena anak-anak dilatih bukan hanya mendapatkan info atau pembelajaran dari guru, juga dari bidang-bidang di luar atau dari luar sekolah ya, dari yang dianggap misalkan mempunyai pengetahuan cukup. Nah ini boleh Bapak kasih applause ya, kasih penghargaan kepada ibu gurunya, salamnya dari saya, dari Pak Roheni ke ibu gurunya, dan terima kasih Bapak Guru ya. Dan ini bisa dilanjutkan ya acara ini, karena ini acara yang bagus dan melatih anak untuk ya bisa mandiri ya. Selama ini kan kalau di sekolah itu hanya mendengar. Nah sekarang bisa berinteraksi ya, bisa belajar podcast, bisa datang ke tempat. Ini pembelajaran bagus sekali dan ini perlu ditingkatkan ya. Dan keduanya karena ini pembelajaran, tadi Bapak sengaja Bapak tidak menyebutkan pasal-pasal segala macam, tapi Andalah yang harus mencari ya. Karena kalau Bapak sebutkan di sini pasal berapa Pak, misalkan, kalau guru kan sudah tahu ya. Nah justru Anda yang semua yang harus belajar ya. Nah oleh karena itu, karena ini adalah pembelajaran, barangkali di luar skenario ada yang mau bertanya boleh, dan ini mungkin nilai plus bagi Anda semua ya. Silakan, ada yang mau nanya ya. Boleh mungkin. Sok dari sini ada yang mau tanya.
Enggak Pak, udah segitu aja. Ada yang mau tanya? Nah, harusnya jangan begitu saja. Coba ada apa yang mau tanya? Apa saja mau nanya, boleh, bebas. Hak asasi manusia atau Pancasila. Hak asasi manusia, hukum atau apa? Mau tanya? Ada yang mau tanya? Hah? Nah, harusnya mah harus belajar, ya harus belajar bertanya, ya. Jadi jangan hanya misalkan yang di skenariokan saja, tetapi juga harus belajar. Ya. Ya baik, mungkin cuma segitu aja Pak yang bisa kami tanyakan. Ya, terima Ya, kasih oke, banyak terima Bapak kasih. untuk waktunya. Maaf Ya. mengganggu. Ya. Ya, terima kasih juga untuk informasi tambahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya, balik lagi sama aku Raitania. Jadi tadi udah selesai ya nonton podcastnya. Gimana tuh? Banyak informasi ya? Apa aja sih informasi yang kalian dapat? Banyak kali ya, banyak banget pastinya. Oke, mungkin segitu aja. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Salam dari kelompok 4. Dadah.